Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma fa'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad kazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-ayah. Para hadirin jamaah Istiqomah yang dimuliakan Allah. Setelah kita puji dan puja Allah, Maha Suci Dia dan Maha Tinggi, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dalam iman sampai akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para hadirin sekalian dengan takwa kepada Allah, dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Para hadirin rahimakumullah, tanda-tanda keimanan adalah husnudzon billah, sangka baik kepada Allah. Terus-menerus kita bersangka baik terhadap asma Allah, sifat Allah, kepada af'al, pada perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada satupun yang buruk. Kita menghafalkan Asmaul Husna dengan maknanya. Kita juga membaca sifat-sifat Allah, sifat yang maha pengampun, maha pemurah, maha penerima taubat, maha pemberi rizki. Semuanya baik. Dan semua perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah, takdirnya, qada'nya, semua yang terjadi atas kehendak Allah, atas iradah Allah, dan semua yang ditimpakannya kepada kita semua. Semuanya baik belaka. Itulah yang disebut husnudzon billah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, la tamutunna ahadukum illa wa huwa husnudzon billah. Jangan kamu mati seseorang di antara kamu kecuali dalam keadaan selalu bersangka baik kepada Allah. Husnudzon itu gampang diucapkan, tapi sering-sering kita buruk sangka kepada apa yang ditimpakan pada kita, apa kejadian-kejadian. Kadang-kadang kita membaca di masa-masa akhir-akhir ini banyak perbuatan-perbuatan buruk, banyak kejahatan, banyak perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi, yang dilakukan manusia. Apa yang harus kita respon terhadap itu? Kalau dalam surat Ar-Rahman ada ayat Allah tentang neraka jahanam. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah berfirman tentang neraka jahanam yang di dalamnya berenang-renang orang-orang yang mengkafirkan itu, diikuti dengan maka nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan. Jadi adanya neraka, adanya orang yang dihukum di neraka pun kita harus respon dengan kesyukuran kepada Allah. Bukan hanya ayat-ayat tentang surga, tentang
kenikmatan iman, tapi adanya kekafiran yang masih dilakukan oleh orang, kita juga harus berespon bahwa itu adalah kehendak Allah yang ada kebaikannya bagi manusia ini. Kebaikan bagi yang tidak melakukannya. Jadi kalau kita membaca tentang orang-orang yang korupsi tanpa malu-malu, yang kita syukuri adalah alhamdulillah kita tidak melakukannya. Tapi lebih tinggi lagi adalah alhamdulillah kita tidak dibiarkan Allah menduduki jabatan yang penuh dengan godaan itu. Kita bersyukur bahwa kita begini-begini saja. Kita tidak maju, tidak menjadi wakil rakyat. Kita tidak menjadi pejabat tinggi yang di dalamnya penuh dengan godaan-godaan yang belum tentu kita kuat menghadapinya. Jadi rasa syukur kita bukan dengan mengejek orang yang melakukan itu, biarlah dia menghadapi akibatnya sendiri. Tapi bagi kita ini rupanya adalah kehendak Allah, takdir Allah. Bukan karena kekuatan iman kita, bukan kita sombong dengan kekuatan ibadah dan keimanan kita sehingga tidak terjerumus, tapi karena Allah membentengi kita jangan sampai menduduki posisi yang kita tidak akan sanggup menghadapinya. Itu adalah sangka baik kepada Allah. Barangkali kita tidak ditakdirkan memiliki istri yang cantik jelita seperti ratu-ratu kecantikan. Karena Allah tahu kita tidak sanggup menjaga rasa cemburu. Karena semakin cantik semakin banyak mata yang melihat, yang mengiler, yang ingin merebutnya, dan kita dijaga oleh Allah. Maka diberi apa yang kita sanggup menghadapinya. Barangkali ibu kita meninggal sewaktu kita masih muda, kita belum lulus, kita belum sempat membahagiakannya dengan hasil jerih payah kita. Karena barangkali masih lama kita bisa sukses, dan ibu tetap saja tidak bisa kita beri kebahagiaan dengan harta yang kita peroleh. Atau barangkali kita sampai juga dengan cepat sukses, dan tetapi belum tentu istri kita cocok dengan ibu ini, sehingga ada ganjalan-ganjalan itu yang dijaga oleh Allah, sehingga ibu ditakdirkan Allah meninggal sebelum kita sukses dalam keduniaan ini. Jadi para hadirin sekalian, apa-apa yang sudah kita hadapi, kita jalani sepanjang hidup sampai tahun 2022 ini adalah diskret peristiwa-peristiwa yang sudah itu adalah yang terbaik takdir Allah. Tidak ada what if, tidak ada andaikan ini, andaikan itu. Jadi tanda kita selalu husnudzon billah adalah kita meyakini semua yang kita alami ini, posisi kita sekarang, rezeki kita sekarang, keadaan kita sekarang adalah itu takdir Allah yang terbaik. Kita wajib meyakini bahwa Allah berkehendak, dan menyempurnakan iman adalah kita meyakini kehendak Allah itu adalah selalu baik. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kamu benci sesuatu. Kok nasib saya begini? Kok lamaran saya dulu tidak diterima, ditolak? Padahal itu buruk bagimu. Kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu.
Kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Maka apabila kita mengambil esensi husnudzon billah ini, tidak ada sesuatu pun peristiwa di dunia ini yang membuat kita cemas, gelisah, kecewa, menggerutu. Tidak ada yang membuat kita menyesali nasib. Tidak ada yang membuat kita iri terhadap apa yang diperoleh orang lain. Itulah esensi Islam, ya, esensi keimanan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, para ulama menyebutkan ada 4 posisi husnudzon billahi. Ialah yang pertama, indal malamat, pada saat kesempitan, kesulitan, pada saat penderitaan, maka husnudzon billah ini adalah bahwa penderitaan itu akan berakhir. Fa inna ma'al husri yusro, fa inna ba'dal husri yusro. Itu kita harus yakin bahwa Allah Maha baik dan akan mengentaskan kita dari kesulitan itu, asal kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, way out dari setiap deadlocknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rizki dari arah yang tidak pernah dia duga. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, cukup itu. Cukup dengan itu, semua akan selamat, akan beralih pada kebaikan. Keyakinan itu yang pertama. Yang kedua, indad doa, pada waktu berdoa. Pada waktu berdoa kita tidak boleh, ya, merasa ini belum tentu dikabulkan Allah. Setiap doa kita harus yakin, ya, bahwa ud'uni astajib lakum, firman Allah, bahwa doalah padaku, aku akan kabulkan. Maka itulah husnudzon billah. Doa apapun akan dikabulkan Allah. Kalau belum terkabul saat ini, Allah akan menunda sampai saat yang tepat, sampai saat yang baik. Yang ketiga adalah indat taubah. Pada ketika kita bertaubat, kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Al-Quran menyebut begitu. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada kekhawatiran. Ketika kita berhenti dari suatu kejahatan, satu perbuatan yang kita anggap terus teringat terus, yakinlah bahwa Allah mengampuni. Ketika kita menangis di tengah malam meminta ampun kepadanya, yakin, husnudzon. Setan akan mengganggu, menyebut belum tentu diampuni, dosamu terlalu berat. Tidak ada yang terlalu berat pada Allah, bagi Allah, kalau kita meminta ampun padanya. Dalam satu hadis qudsi, terjemahannya Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata kamu semuanya laulam tudnibu, andaikan seluruh kamu tidak pernah berdosa, la dzahaballahu bikum,
kamu akan dimusnahkan oleh Allah dan diganti oleh kaum lain yang berdosa, tapi kaum tadi meminta ampun, maka Allah mengampuni. Karena Allah sangat ridho mengampuni hambanya yang meminta ampun. Itu husnudzon billah. Yang keempat adalah inda iftikar, ketika menanti maut, ya. Ketika sakit keras menanti maut, kita harus husnudzon bahwa Allah akan menerima kita. Jadi mati itu peristiwa yang sangat menggembirakan bagi kita, akan berjumpa pada Allah. Itu lebih melegakan daripada kita suudzon billah. Kita sangka buruk bahwa kalau mati nanti akan langsung disiksa, langsung diazab, dikubur di neraka. Itu Allah yang akan menentukan. Tapi porsi kita adalah kita harus yakin karena kita sudah beriman, kita sudah beribadah, kita sudah minta ampun pada Allah sebisa-bisa kita. Kita sudah istighfar, kita sudah menghentikan semua maksiat yang kita lakukan. Yakinlah bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun, dan ketika mati Allah akan menerima kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu husnudzon billahi yang keempat. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kelapangan hati, pencerahan hati untuk selalu menganggap semua sifat Allah, semua perbuatan Allah, semua takdir Allah itu adalah baik bagi kita orang-orang yang beriman ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi adzkurkum wa la dzikrullahi akbar.